guys, selamat malam. Jumpa lagi di channelnya Unda, Intan Kajito. Oke, udah di subscribe belum nih channel Unda? Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info update dari Unda. Oke, malam ini Unda mau sharing sedikit soal gentle birth dari kehamilan dan persalinan si anak kedua aja ya. Anak pertama nanti akan Unda ceritakan serunya di video berikutnya. Oke, jadi stay tune. Jadi sebenarnya gentle birth, apa itu gentle birth? Ada yang tahu gentle birth? Boleh komen di bawah ya, di kolom komen. Oke, gentle birth sendiri sebenarnya adalah filosofi persalinan yang minim trauma, lembut, santun, dan minim intervensi medis. Bukan melulu persalinan normal, bukan melulu, wah ini aku sesar nih, jadi aku nggak bisa gentle birth. No, bukan itu. Untuk materi gentle birth mungkin akan Unda jelaskan di video berikutnya ya. Jadi Unda masih ingat banget waktu itu Bude Yesi Aprilia. Ada yang kenal Bude Yesi Aprilia? Pasti kenal dong ya. Oke, pernah mengatakan hamil dan melahirkan adalah tentang rasa, bukan tentang logika. Apa ya? Jadi kita sebagai ibu atau kita yang mengandung anak, jadi si hamil dan melahirkan adalah tentang rasa, bukan tentang logika. Oke, jadi kita harus jaga rasa. Apa itu jaga rasa? Jadi sadar segala rasa kita. Sadar akan proses alami dari tubuh kita dalam melahirkan. Menyadari bahwa proses kontraksi atau yang biasa Unda sebut dengan gelombang cinta itu adalah proses alami dari tubuh, dari gerakan kepala anak kita yang berusaha keras sekali untuk bertemu dengan ayah dan bundanya. Oke, jadi nggak melulu, aduh pasti sakit, aduh pasti seperti ini. No, hapus mitos-mitos atau paradigma negatif seperti itu yang sering kita dengar dari kita kecil gitu ya. Oh, aduh melahirkan itu sakit, melahirkan itu penuh dengan teriakan, cakaran, tangisan. No, bukan itu. Nyatanya banyak sekali ibu melahirkan dengan proses yang bahkan tanpa rasa sakit. Bahkan bisa ada cerita keluar di jalan gitu ya, atau bahkan belum sempat ke rumah sakit, baru pipis di kamar mandi gitu, sudah lahir. Nah, tapi ternyata nggak apa-apa kan, nggak masalah kan ya. Jangan menyamakan, aduh anakku ini proses kelahiranku yang anak pertama nih, terus jadi nggak percaya diri. No, harus percaya dengan diri sendiri, jasmani kita, bicara, sounding lagi dengan badan kita, jiwa raga kita gitu ya, sounding dengan anak kita. Dek, kita kerjasama ya besok ya saat proses kehamilan dan proses persalinan, proses pertemuan dengan ayah bunda nanti kita usahakan kita kerjasama bareng agar bisa berjalan dengan lancar, dengan smooth, gentle, dan tentunya dengan kuasa Tuhan ya, dengan kuasa Tuhan, dukungan suami atau ayah dari si bayi, dan tentunya dukungan nakes atau tenaga medisnya. Oke, mungkin udah sharing juga soal kemarin proses kelahiran dari MG. Oke, mungkin pada kepo ya, kok MG sih, apa sih MG gitu ya? Bukan Michael Jackson, apalagi Mary Jane gitu ya, pacarnya Spider-Man. No, jadi MG adalah singkatan dari Mahira Jaga Rasa. Oke, jadi terinspirasi dari situ ya, Mahira Jaga Rasa. Mahir itu adalah cerdas, jaga rasa adalah sadar setiap saat. Jadi Mahira Jaga Rasa adalah pintar dan cerdas dan mampu sadar di setiap saat. Ya, oke. Itu terinspirasi dari proses kelahirannya sebenarnya. Oke, jadi jaga rasa MG. Jadi entah kenapa gitu ya, alam semesta mendukung
si Mahira Jagarasa lahir di hari Jumat, yaitu hari yang bertepatan dengan hari kelahiran ayahnya, bundanya, dan kakaknya. Jadi kami berempat itu lahir di hari Jumat. Jadi kami adalah Friday Family gitu, sering disebut juga Friday Family atau keluarga jemuah. Gitu ya. Oke, nanti bisa juga mampir ke blog Unda di keluargajemuah.wordpress.com. Oke, check it out ya. Jadi kebetulan Unda melahirkan 2 anak itu di atas usia kehamilan 40 minggu semua. Si Afi Shena itu lahir di 40 minggu 6 hari, dan si Mahira atau MG gitu ya, itu lahir lebih lama lagi, yaitu 41 minggu 1 hari. Ya, jadi sudah matang di dalam, kelamaan ngemil siomay kayaknya di dalam undanya, di dalam perut undanya. Jadi mereka nyaman gitu ya. Tapi apakah Unda was-was, khawatir, aduh kok anak-anak Unda nih lahir di atas usia kehamilan 40 minggu semua ya? Tidak, karena yang namanya HPL atau hari perkiraan lahir itu hanya ya seperti kepanjangannya, perkiraan lahir, bukan HPL, hari pasti lahir, ya kan? Jadi no problem. Coba dengarkan tubuh kita. Coba dengarkan dan percaya bahwa bayi kita itu memilih waktunya sendiri, waktu kelahirannya sendiri, waktu yang tepat untuk berjumpa dengan ayah bundanya. Jadi nggak usah takut dengan, kok lebat dari HPL, lu gimana nih nanti kalau induksi atau dipacu atau bahkan nanti sesar dan sebagainya. Pikiran-pikiran negatif itu yang akan mengiyakan proses tubuh kita. Jadi oke. Jadilah gitu. Jadilah induksi, jadilah dipacu, jadilah disesar akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi positive thinking aja. Percaya dengan kemampuan badan kita. Percaya dengan bayi kita. Di sini nggak perlu usaha sounding saja, tapi juga harus didukung dengan support dari suami di sini. Ya dong, kan buatnya berdua. Jadi ngeluarin dan ngurusnya juga berdua dong. Ya kan, jangan mau enaknya aja dong, Pak, ya. Oke. Jadi suami juga harus terlibat dalam persalinan. Jadi entah itu dalam proses kehamilan juga ya tentunya ya, proses kehamilan misalnya memijit istrinya, karena kan tahu sendiri ya kalau ibu hamil kayak gimana, boyoan gitu kalau bahasa Jawanya ya. Boyoan. Terus sering dipijit pinggangnya, dilus-elus, dibelikan makanan, apalagi mungkin ibu-ibu yang ngidam nih, nah ini pasti seneng banget kalau misalnya diturutin nih kemauannya. Terus misalnya apalagi ya dipijitin gitu, pijat oksitosin itu akan sangat membantu, gak cuman mesranya aja yang dapat, tapi juga hormon oksitosin akan membuncah gitu. Oke, itu juga berlaku juga saat persalinan. Jadi hormon-hormon cinta ini yang akan membantu kita atau membantu ibu untuk melahirkan anaknya. Jadi pernah enggak dengar organism birth? Jadi kok bisa ya organism birth? Gimana ceritanya itu? Mungkin ibu-ibu yang pernah melahirkan, pernah merasakan kontraksi, mungkin kok bisa sih di saat-saat seperti itu, gelombang cinta lagi hangat-hangatnya atau panas-panasnya gitu, kok bisa sampai orgasme? Bisa banget. Karena apa? Nah ya, dia sangat menikmati prosesnya. Bahkan dia dan suami begitu ya bekerja sama agar apa? Agar bisa terangsang. Karena apa? Hormon-hormon itu ternyata sangat membantu dalam proses kelahiran. Mungkin udah mencerita sedikit nih saat proses kelahiran si Avicenna dan MG itu Unda dan suami, itu sebut saja Pak Kris loh, bukan inisial itu ya. Ya, jadi Mas Kris itu kami berdansa selama dari bukaan berapa ya? Bukaan 4 sampai lengkap kayaknya. Karena kami memang tidak menghendaki banyak dilakukan VT atau vaginal torture. Jadi agar Unda tetap nyaman, karena Unda tidak nyaman kalau terlalu banyak dilakukan VT. Itu sudah tercantum dalam birth plan. Mungkin nanti Unda share
di video berikutnya tentang birth plan ya. Oke. Nah, terus alhamdulillah setelah kita konsul dengan dokter dan nakes yang akan menangani persalinan Avicenna dan MG, itu ternyata disetujui karena alhamdulillah memang tidak ada indikasi medis yang mengharuskan Unda untuk misalnya untuk sesar atau untuk indikasi intervensi medis lainnya. Nah, setelah kita konsul dan di-approve birth plan kami di-approve oleh nakes, kami juga berusaha apa? Nah, tentunya kalau ibu hamil makan makanan bergizi ya tentunya. Oke, terus berikutnya apakah perlu sebenarnya vitamin atau suplemen itu? Kalau dirasa bisa makanan yang kita makan atau kita konsumsi itu bisa mencukupi kebutuhan gizi dari ibu hamil, ya nggak perlu dong ada suplemen atau vitamin, ya kan? Kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu ya yang mengharuskan ibu hamil itu untuk mengkonsumsi suplemen atau vitamin yang memang diperlukan karena mungkin hiperemesis gitu, atau misalnya mabuk dan mual muntah yang terlalu berlebihan. Seringkali kan seperti itu ya. Tapi alhamdulillah 2 kali kehamilan Unda tidak ada kendala yang berarti. Kalau yang namanya morning sickness, mual biasa, itu bukan kendala sih ya kayaknya ya. Jadi memang sensasinya ibu hamil di situ kan. Ya. Jadi dinikmati aja karena setiap kehamilan itu unik, ya kan? Di berikutnya saat proses kehamilan pun Unda juga rutin berjalan kaki kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 2-3 km setiap pagi ya. Jadi sekitar 30 sampai 45 menit itu Unda jalan santai. Kebetulan Unda stay di daerah Magelang yang masih banyak sekali area-area persawahan hijau. Jadi setiap pagi misalnya sekitar jam 5 atau jam setengah 6 gitu. Jadi jalanan masih sepi ya. Unda jalan aja tuh. Jalan kaki. Kadang-kadang ditemenin kalau misalnya waktu persalinan kehamilan si MG berarti ditemenin Kak Avicenna. Dia semangat sekali dalam menyambut kelahiran adiknya. Jadi dia menemani Undanya berjalan kaki seperti itu. Karena apa? Simpel aja sih sebenarnya. Unda itu teringat dengan seekor kucing. Ya, Unda punya kucing di rumah. Dia tuh sering beranak terus. Tapi apakah dia pernah dijahit? Ya kan perineumnya atau sesar? Kan tidak, padahal anaknya berapa? Sekali keluar 6, 8 gitu ya. Oke, tapi tidak pernah sekalipun dioperasi kan. Manusia cuma 1 atau 2 atau mungkin paling banyak berapa sih? 5 ya. Oke, paling 5 aja. Dikit-dikit di sesar, dikit-dikit dijahit dan lain sebagainya. Nah, terus udah mikir aja. Ya pikirannya orang non medis lah ya. Karena udah tidak ada background medis kebetulan. Orang awam gitu ya. Loh, kucing aja bisa melahirkan anak banyak tanpa jahitan, tanpa operasi. Kenapa kita tidak? Karena apa sih? Oh, ternyata dia sering berjalan. Ya kan? Nah, jadi apa? Dia lentur. Perineumnya lentur. Itulah mengapa, oh berarti Unda harus sering jalan. Karena Unda sih yang tahu sendiri batas atau kapasitas dari badan Unda sendiri. Unda yang tahu juga kapasitas dari si janin itu seperti apa. Oke, kalau merasa itu tidak masalah ya sudah, oke. Just do it. Lakukan saja. Nah, selain jalan-jalan, Unda juga prenatal yoga. Itu sangat penting ternyata. Karena apa? Yang tadi Unda ungkapkan di depan. Ibu hamil itu sering pegel-pegel. Apalagi bagian mana nih? Pinggang. Iya nggak? Nah, itu dia. Prenatal yoga ini sangat membantu kita untuk menghindarkan ibu hamil atau bahkan menyembuhkan dari pegel-pegel ini ya, boyoan tadi gitu. Jadi jadi merasa lebih rileks, lebih lebih nyaman juga, tidur, duduk atau melakukan aktivitas apapun jadi lebih nyaman, tidak banyak terganggu atau terintervensi dari gangguan ini tadi, boyoan tadi ya. Gitu. Prenatal yoga sendiri bisa dilakukan di rumah. Kalau memang masih
rasa pemula atau awam boleh mencari instruktur yoga yang ada di kota Mamis. Oke. Selain itu mungkin Unda juga sering melakukan ini. Kalau Unda sering sharing tentunya dengan komunitas Gentle Bird. Gunanya apa? Sebenarnya untuk saling menguatkan, saling berbagi, saling sharing dari berbagai pengalaman kehamilan, berbagai pengalaman persalinan yang dialami oleh mamis di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Itu sangat menimbulkan atau menumbuhkan vibrasi positif dalam diri kita. Itu ternyata sangat penting. Jadi selain afirmasi positif yang kita ucapkan setiap hari, atau kita mencoba hypnobirthing, tapi ternyata support dari komunitas yang berfaedah atau bermanfaat seperti itu pun sangat perlu ternyata. Ya. Terus setelah itu di saat hari H itu kebetulan si Mahira atau si MG ini lahir di usia kandungan 41 minggu 1 hari. Nah, itu kan kebetulan tepat di hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 alias 2 tahun lalu gitu ya. Jadi ini sekarang sudah berapa nih ya? Sudah 2 tahun 1 bulan ya, lebih tepatnya. Oke. Jadi si Mahira Jagarasa ini itu dia sudah mulai sudah mulai menunjukkan proses kelahirannya sebenarnya dari hari Rabu. Wah, lama ya. Hari Rabu itu belum seberapa. Si kakaknya itu mulai dari hari Selasa, ternyata lahirnya hari Jumat. Nah, kalau si MG ini, jadi dia mulai kontraksi atau mulai bukaan pertama itu hari Rabu. Dan mukus plaknya pun sudah keluar pun hari Rabu ya. Jadi dia sudah mulai mulai keluar mukus plak atau yang sering kita kenal dengan lendir darah, salah satu tanda atau ciri dari persalinan. Oke, tapi waktu itu gelombang cintanya belum begitu intens. Jadi udah masih nyantai ya. Ya walaupun gelombang cintanya udah intens pun dibawa nyantai gitu, dibawa nikmat soalnya. Nah, setelah 1 hari berselang udah masih yoga, masih masih jalan-jalan juga 2 kilo atau 3 kiloan setiap pagi harinya ya. Oke, terus masih kulineran juga, nyari makanan yang Unda suka gitu. Masih nyari sendiri, iya, karena apa ya? Karena memang melahirkan itu bukan sakit, jadi kita nggak masalah dong, kan kita nggak menularkan penyakit ke orang lain, jadi nggak masalah pergi kemanapun asal kita happy ya. Janin ikut happy, badan atau jiwa raga kita ikut happy dong tentunya. Terus berikutnya di hari Kamisnya itu dari jam 7 sampai jam 23.59, udah ingat sekali, jam 23.59 itu tidak terjadi kontraksi sama sekali, hilang dari jam 7 sampai jam 23.59 ini. Unda sempat loh, what's happened? Ada apa ini? Kok kontraksinya hilang, gelombang cintanya hilang? Lalu Unda sounding lagi, bonding lagi di malam itu gitu ya. Udah ngobrol sambil mengelus perlahan perut Unda. MG, ada apa nak? Kok kamu berhenti berusaha gitu? Hey MG, ayo semangat lagi, kita kerjasama bareng ya, bahan sama ketubannya Unda, plasenta Unda, ya kan, tali pusat Unda, ya, kita kerjasama bareng agar kita bisa ketemu dengan lancar, nyaman dan minim trauma ya nak, seperti itu. Dan ternyata tepat di jam 00 kontraksi atau gelombang cinta itu datang lagi, lebih intens daripada hari Rabu. Inilah dia ternyata sangat komunikatif sekali, responsif sekali si MG ini. Udah begitu Unda sounding, dia langsung semangat bergerak. Nah, jadi nggak
jangan pernah menganggap bahwa janin atau bayi yang belum kita lahirkan tuh dia nggak ngerti. Malah karena kita satu badan, kita dengan mudahnya untuk memberikan sounding, kita dengan mudahnya untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai yang akan dia terima di dunia nantinya. Mulai dikenalkan anggota keluarganya, ayahnya, undanya, kakaknya, dan lain sebagainya. Itu. Terus mulai hari Jumat ya. Kebetulan Unda memang masih di rumah karena memang merasa nyaman di rumah. Namun saat konsultasi dengan nakes ternyata mereka tidak berani untuk home birth. Jadi ya udah kami memang sudah survei atau observasi. Kami sudah memilih salah satu bidan ya bidan ya karena memang lebih nyaman di bidan kalau menurut Unda. Itu di dekat rumah sih, cuman 1 kilometer kok dari rumah, jadi kita naik mudah dijangkau juga, dan alhamdulillah beliau pro atau support gentle birth, jadi memang alam semesta mendukung. Sekitar jam 14 Unda sudah mulai intens. Gelombang cinta yang Unda alami sudah mulai intens di sini. Jadi gimana Unda tahu udah mulai intens gitu ya? Unda memanfaatkan aplikasi kontraksi nyaman dari bidan kita atau Bude Yusi Aprilia. Nah, itu sangat penting banget, sangat membantu banget Unda dalam proses kelahiran. Kenapa? Ada afirmasi positif yang diberikan atau diucapkan oleh Bude Yusi Aprilia. Jadi kita bisa bikin kita nyaman, kita damai gitu bawaannya ya. Jadi nggak selain ada penghitung waktunya atau penghitung kontraksinya, juga ada namanya afirmasi positif atau hypnobirthing di dalam aplikasi tersebut. Selain itu, Unda juga diffuse essential oil Young Living. Waktu itu Unda diffuse lavender karena Unda memang suka bau lavender dan menenangkan. Jadi Unda merasa lebih nyaman, lebih calming gitu ya suasananya. Jadi lebih rileks dalam menyambut kelahiran dari MG. Sampai di saat gelombang cinta sudah mulai intens seperti itu, sudah mulai 1 atau 3 sampai 4 menit sekali, alias jam 14 ya, 14.00 itu udah berangkat ke rumah bidan. Sampai di sana nggak langsung di VT atau vaginal torture, karena udah memang ditawari ya, udah mau VT nggak? Nanti aja Bu, karena masih menikmati saja gitu. Nanti insya Allah kalau memang sudah waktunya atau sudah nyaman untuk di VT, saya kasih kode deh gitu. Udah masih ngobrol dengan nyaman ya, masih senyum-senyum dong. Iya dong, kan kata budaya sih, mulut atas senyum, mulut bawah juga senyum. It's word ya, it works. Jadi memang terjadi gitu. Jadi banyakin senyum, banyakin ketawa saat proses persalinan. Dibilang, Unda sakit nggak sih kayak gitu? Ya sakit, tapi kan sakit itu adalah proses alami badan kita dalam menyambut kelahiran dari buah hati kita gitu kan. Jadi sebenarnya proses kelahiran sendiri kan sakral, ya kan. Jadi harusnya disambut dengan senyuman, kebahagiaan, bukan dengan teriakan, cakaran, apalagi nyakar-nyakar suami gitu. Enggak banget, jangan, ya kan. Jadi bisa banget disambut dengan senyuman, happy, ya kan. Syukur-syukur kalau diciumin sama suami gitu jadi makin happy gitu kan. Nggak cuma diciumin mungkin ya. Bahkan dalam proses persalinan MG itu, karena memang saat di lampunya sengaja diremang-remangin ya untuk menciptakan suasana syahdu gitu kan, ala-ala romantis gitu. Di dalam ruang itu hanya berempat. Jadi Unda, Pak Mas Kris, terus Avicenna. Nah, ini dia yang unik ya. Nanti akan udah ceritakan deh, kenapa kok Kak Avicenna masuk di ruang bersalin. Oke. Dan satu lagi adalah
Bu bidannya. Oke. Nah, di sini Bu bidan itu hanya memantau, tidak melakukan intervensi apapun di sini. Nah, kok bisa? Terus yang menolong siapa dong gitu kan? Kan ada keluarga inti, yaitu ada Mas Kris dan ada Kak Avicenna. Nah, inilah yang akan Unda bahas sedikit nih di video ini. Kak Avicenna itu berjenis kelamin perempuan ya tentunya ya, Avicenna. Nah, Unda sempat konsultasi dengan bidan, Bu Ibu bidan. Bu, kalau misalnya Kak Avicenna itu Unda request agar Kak Avicenna bisa masuk ke ruang bersalin, gimana ya kira-kira? Apakah mungkin nanti dia akan ketakutan saat melihat proses persalinan Undanya, terus melihat darah yang mungkin nanti keluar dari rahim Undanya dan sebagainya gitu. Lalu Bu bidan pun menjawab, sebenarnya semua tergantung Unda, katanya. Loh, kok bisa? Unda terbalik tanya gitu. Kalau misalnya Unda bisa menginterpretasikan suatu proses persalinan itu nyaman, indah, dan minim trauma, penuh senyum, penuh tertawa, Kak Avicenna akan menanamkan mindset itu. Oh, ternyata persalinan tuh indah ya, nyaman ya. Nanti mau orang lain mau berkata, waduh, persalinan tuh gini loh, sakit loh, gini. Dia nggak akan percaya. Karena apa? Karena dia melihat sendiri bahwa proses persalinan adiknya yang dia lihat itu berjalan smooth, berjalan indah, nyaman, seperti itu. Nah, lalu untuk poin kedua, apakah dia akan takut melihat darah? Silahkan disonding saat sebelum proses persalinan terjadi. Jadi, silahkan dijelaskan saja. Kan Unda pernah mengalami proses kelahiran Kak Avicenna. Nah, kira-kira seperti itulah yang akan terjadi. Silahkan disonding dengan kakak. Nanti kakak ikut ya ke ruang bersalin, kita bersama-sama menyambut Dedek MC gitu. Kakak memberikan semangat ke Unda sama Dedek MC ya. Gitu. Agar apa? Agar Dedek MC juga semangat ketemu sama kita gitu, sama teman kakak. Nah, nanti akan ada seperti ini, dijelaskan secara detail, tidak masalah. Gitu. Walaupun saat itu Kak Avicenna masih berusia kurang lebih 3 tahun, ya masih 2, sekian sih ya, tapi anggap saja dibulatkan 3 tahun. Jadi, tapi ternyata dia tahu, bahkan dia sangat kritis. Oh, nanti akan ada ini ya Unda, ini akan ada ini ya Unda. Nah ya, jadi ternyata alhamdulillah saat proses persalinan pun Kak Avicenna bahkan memberikan semangat ya Unda gitu katanya. Aduh, itu ternyata sangat menumbuhkan atau sangat mengobarkan semangat Unda gitu ya, yang tadinya selama ini mungkin diberikan semangat sama suami aja, dan ternyata semangat dari anak pertama atau si kakak itu juga sangat membantu kita menumbuhkan rasa ingin bertemu dengan si adik dengan lebih smooth atau indah. Oke. Nah, saat misalnya gelombang cinta mulai datang, Unda pun merasa lebih nyaman. Karena apa? Karena semangat tadi. Gitu. Setelah itu, Unda ingin kasih tahu juga nih, ternyata proses melahirkan itu nggak cuman tiduran loh. 2 kali Unda melahirkan, Kak Avicenna dan MC, itu tidak ada yang dalam proses tiduran. Jadi semua dalam proses setengah berdiri, dan bahkan yang waktu MC itu berdiri. Karena apa? Karena Unda merasa nyaman. Itu pertama. Yang kedua, manfaatkan gravitasi bumi. Kan gravitasi bumi itu turun ke bawah. Nah, kalau kita berdiri tentu lebih nyaman, bayi lebih cepat turun ke bawah, iya nggak? Bener, coba deh buktiin aja gitu ya. Jadi kebetulan Unda goyang inul gitu ya, kalau boleh dibilang goyang inul di atas bouncing ball sambil rebozo, lalu sambil dilus-lus juga pinggangnya oleh Pak Kris gitu ya. Ternyata itu sangat nyaman sekali.
apalagi dibantu dengan diffuse dari Young Living ya, dari lavendernya Young Living, itu jadi suasananya syahdu. Lagu yang disetel pun, oh ya Unda juga request waktu itu ya, Unda bawa laptop gitu kan, untuk menyetel lagu-lagu kesukaan Unda, jadi biar lebih semangat gitu. Setelah itu kurang lebih 1 jam dari Unda datang, yaitu jam 15.50 gitu ya, tiba-tiba Unda pingin berhenti dari goyang inul tadi ya, goyang inul di birthing ball tadi. Rasa-rasanya kayak ingin berdiri gitu ya. Kalau goyang inul di birthing ball kan setengah duduk ya, kayak setengah duduk seperti itu. Terus tiba-tiba jam 15.50 itu ingin berdiri, dan belum ada berapa detik berdiri, piok, tiba-tiba pecah ketubannya. Iya, jadi waduh, udah kaget banget itu ya di lantai kan, karena posisi berdiri, tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu ya. Sempet kaget aja kalau tiba-tiba bunyi piok besar banget gitu, kayak apa sih, suara air jatuh dari ember gitu ya. Nah, seperti itu. Setelah air ketuban pecah, lalu Ibu bidan pun berkata, loh, udah pecah nih ketubannya, bentar lagi MJ lahir. Nah, yuk semangat lagi. Kita sambut MJ dengan happy. Lalu sambil dipijat pinggangnya oleh Bu Bidan dan dipeluk dengan mesra sama Pak Kris, tentunya dengan support cinta dari Kak Visena. Akhirnya tepat jam 15.55 tanggal 11 Mei 2018 lahirlah MG dengan smooth, indah, dan minim trauma. Itu sebenarnya iya tadi ada yang kelupaan nih, apa tuh? Percaya nggak Unda melahirkan tanpa mengejang? Loh, kok bisa? Bisa dong, bisa banget. Cuman mengandalkan teknik nafas. Jangan lupa percaya sama diri sendiri, ya kan? Percaya dengan kekuatan atau kemampuan bayi kita dalam menemukan jalan lahirnya, dan percaya dengan ketuban, plasenta, tali pusat, dan seluruh jiwa raga kita. Jadi ternyata bisa banget melahirkan tanpa mengejan, seperti itu. Dan terus lama dong berarti. Ya lama dong gitu ya. Jadi jangan keburu-buru. Ngapain sih keburu-buru gitu, kayak mau ngejar bis sekolah aja gitu ya. Enggak, jadi nikmati prosesnya, nikmati sensasinya. Maka percaya deh, bayi itu pun akan semangat bertemu ayah undanya. Jadi nggak perlu kita keburu-buru, nggak perlu kita ngejenin biar cepet keluar. Dia juga akan keluar sendiri kalau memang tidak ada kendala medis. Seperti itu, just do it. Oke, percaya juga dengan kekuatan. Oke, nah karena proses kelahirannya yang smooth dan indah, alhamdulillah Unda dapat bonus. Apa itu? Perineum utuh, yeay! Pak Kris seneng banget tuh ya kan, perineum bisa utuh, anaknya bisa sehat selamat, istrinya juga tetap strong gitu ya. Oke. Jadi apa itu perineum? Ada yang belum tahu mungkin? Nah, yang sudah tahu boleh loh share juga mana nih pengalaman teman-teman atau mamis yang perineumnya utuh juga saat melahirkan. Boleh share, komen di bawah. Oke, jadi perineum itu adalah area di antara lubang vagina dan lubang anus gitu ya. Itu sering sekali saat proses persalinan tiba-tiba di episiotomi alias digunting. Jadi di episiotomi atau digunting agar mempermudah atau memperlebar jalannya, padahal sebenarnya bisa loh tanpa episiotomi atau digunting tadi. Ternyata perineum bahkan bisa utuh gitu ya, tanpa robekan sama sekali. Yeay, suami pun seneng gitu ya. Oke, mungkin itu dulu sharing Gentle Birth malam ini dengan Unda.
Sampai jumpa di video berikutnya tentang parenting. Jangan lupa yuk share juga pengalaman melahirkan mami semua di kolom komentar ya, biar rame, biar Unda juga tahu pengalaman bersalin kalian seperti apa, menarik atau bikin trauma. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa ajak ibu hamil lainnya untuk memberdayakan diri. Jadi buat ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang lagi hamil nih, jangan lupa untuk belajar dan memberdayakan diri, karena kalian pasti bisa untuk melahirkan dengan indah, nyaman, dan minim trauma. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tekan loncengnya. Dadah.